Shalom saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada. Kami percaya Anda selalu berada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahan khotbah kita diambil dari Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jati hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sebagai pengikut Yesus Kristus adalah hidup yang didasarkan pada iman pada Yesus. Hidup yang beriman berarti hidup itu dipenuhi dengan tindakan yang selalu berujung pada damai sejahtera. Maka hidup oleh iman kepada Yesus Kristus bukanlah hidup yang pasif, tetapi selalu disertai dengan perbuatan yang nyata. Sama halnya seperti tertulis di Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Selanjutnya juga dikemukakan dalam Yakobus 2 ayat 22, iman bekerjasama dengan perbuatan. Iman menjadi sempurna. Artinya adalah, iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang terus-menerus mengalami tempaan, supaya iman kepada Yesus Kristus dari waktu ke waktu tetap terjaga dan diperlihara. Kenapa hal ini penting dikemukakan oleh Rasul Paulus? Paling tidak ada dua alasan penting yaitu. Pertama, ayat 23 sampai 24, hukum Taurat tidak menyelamatkan, tetapi sebaliknya menjadi penuntun agar setiap orang memberlakukan kebaikan. Kebaikan berdasarkan hukum Taurat adalah kebaikan yang diperjualbelikan. Sebab kebaikan itu muncul sebagai sebuah transaksi. Inilah yang mendasari Rasul Paulus untuk menyatakan bahwa perbuatan baik sebagai sebuah transaksi bukanlah kebaikan yang murni. Sebuah kalkulasi dalam perbuatan yang baik akan membuat nilai kebaikan itu merosot pada titik terendah. Hukum Taurat berfungsi untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa dan tidak dapat mengatasi dosanya sendiri. Manusia memerlukan keselamatan yang bertolak dari kasih karunia. Maka sebelum Yesus hadir, seluruh perilaku hidup manusia dipenuhi dengan kebaikan sebagai korban victim. Kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang kering dan tanpa makna, sebab piawai dalam kata-kata, namun dangkal dalam perilaku. Hukum Taurat adalah penuntun sampai pada Yesus Kristus ayat 24. Ini menunjukkan bahwa misi hukum Taurat terpenuhi dalam kehadiran Yesus Kristus sebagaimana dikemukakan dalam Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Oleh karena itu, Paulus menyatakan bahwa seluruh hanya dalam iman kepada Yesus Kristus, seseorang dapat tiba pada keselamatan yang ditanggapinya dengan perbuatan. Rasul Paulus juga mengemukakan bahwa di dalam Yesus Kristuslah seseorang mengalami kemerdekaan untuk terus berkarya dengan hati yang berkobar-kobar dengan keyakinan yang kuat bahwa dalam seluruh pergumulan dan tantangan yang dihadapinya, iman kepada Yesus Kristus tidak goyah. Maka kebajikan yang ditampilkan adalah kebajikan dalam pengertian kurban, sesuatu yang dilakukan dengan sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, alasan kedua Paulus perlu menjelaskan hal iman karena. Ayat 25-29, pada bagian ini Paulus mengemukakan bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang meruntuhkan berbagai tembok pemisah. Tembok pemisah yang selama ini dibangun dengan kokoh penuh arogansi bahwa Yahudi adalah bangsa utama, sedangkan bangsa lain adalah bangsa kelas rendah. Arogansi seperti ini tidak dikenal dalam iman kepada Yesus Kristus, sebab semua yang beriman dalam Yesus Kristus memiliki relasi seperti keluarga, maka Paulus menggunakan istilah anak-anak Allah ayat 26. Dengan sebutan sebagai anak-anak Allah, maka setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus selalu menjaga persekutuan mereka.
Persekutuan yang memiliki warisan janji Allah kepada Abraham. Janji Allah kepada Abraham bukanlah janji yang disongsong Abraham dengan mudah, sebab di dalam janji itu Allah mendidik Abraham untuk tetap kokoh dengan iman. Maka peristiwa Ishak adalah peristiwa yang mengejutkan sekaligus menakutkan. Jika Allah berjanji kepada Abraham bahwa akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kejadian 26 ayat 4. Bukankah terjadi hal membahayakan ketika Ishak akan dikurbankan? Namun pada titik inilah iman Abraham bukanlah sekedar iman, tetapi iman dalam ketaatan kepada Allah, sehingga Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23. Penting kita ketahui, kita yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah anak-anak dengan kuasa Roh Kudus untuk mewujudkan kebajikan dan kebenaran. Kuasa itulah yang terus mendorong kita untuk tidak putus asa dalam berbagai tantangan mewujudkan iman kita kepada Yesus Kristus, sebab dalam ketaatan kepada Yesus Kristus kita melangkah dalam kepastian. Seperti tertulis di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita sudah menerima Yesus Kristus, maka seluruh keberadaan kita dikendalikan olehnya, agar setiap tanggapan kita atas kebajikan Allah yakni keselamatan selalu menjadi persembahan syukur atau kurban kita. Kita memberi yang terbaik kepada Allah bukan untuk mencapai keselamatan, tetapi sebagai jawaban kita dalam ketulusan dan beningnya hati. Kita berkarya dalam kebajikan tanpa sekat-sekat yang dibangun untuk memisahkan, tetapi untuk menunjukkan apa yang dikemukakan pada ayat 28, bahwa sejauh menyangkut jalan keselamatan, tidak ada perbedaan antara kita dari segi suku dan bangsa. Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, status dan kedudukan, tidak ada hamba atau orang merdeka, kelamin, tidak ada laki-laki atau perempuan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus menjadi pribadi yang kuat, paham dengan tindakan yang menyatakan damai sejahtera, dan terus-menerus memiliki hati yang berkobar-kobar mewujudkan kebajikan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari khotbah kita ini adalah: pertama, etika dalam keluarga. Iman kepada Yesus Kristus tidak membuat suami istri berbuat baik dengan kalkulasi untung rugi, tetapi kebajikan yang didasarkan pada iman. Kedua, sekat-sekat dalam jemaat. Iman kepada Yesus Kristus tidak membuat kita terpilah-pilah dalam jemaat, tetapi sebaliknya kita dipersatukan dalam persekutuan yang saling membangun dan menopang. Ketiga, hidup dalam masyarakat. Iman kepada Yesus Kristus tidak membuat kita menjadi jauh dari mereka yang tidak seiman. Sebaliknya, tanpa khotbah kita memperkenalkan Yesus melalui karya terbaik kita. Semua ini kita bisa wujudkan karena kita adalah anak-anak Allah yang juga mewarisi janji Allah kepada Abraham, yakni melalui kita dan keturunan kita damai sejahtera diwujudkan. Maju terus bersama Yesus Kristus, sebab dalam persekutuan dengannya, jerih lelah kita tidak sia-sia. Amin.